Oke, selamat sore, salam olahraga, dan untuk kalian yang baru bergabung silahkan like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru seputaran dunia sepak bola. Sebelum lanjut untuk laga malam hari ini, saya akan sedikit mereview laga-laga kemarin malam. Saya katakan cukup profit ini, oke. Ini tidak masuk di sini, oke, masih tetap sama, hanya ini saja. Jadi mulai dari pertandingan Tondela berhadapan dengan Estoril, over 2 gol terjadi, 4 gol 3-1 kemenangan Tondela masuk. Kemudian ada Aure berhadapan dengan Herve, berakhir dengan kemenangan Herve dengan skor 2-3 masuk, over 2 gol. Kemudian ini saya kemarin malam lebih menyarankan ke sini, oke, karena ada pilihan 3 pola untuk kemarin malam dan memunculkan per handicap paling rendah 1 handicap, dan itu menjadi pertanyaan, memang benar hanya menangkan laga dengan skor 1-0 saja. Kemudian Barcelona berhadapan dengan Sevilla, menahan laga ini akan draw. Memang benar, oke, kemarin malam saya mengira akan draw, memang benar draw dengan skor 1-1 masuk. Kemudian ini tidak masuk, oke, 2-0, dan ini 0-0. Dan mudah-mudahan untuk laga malam hari ini kembali profit seperti laga-laga kemarin malam. Dan kembali saya akan membahas, ada 4 laga yang akan saya bahas, nanti bisa teman-teman pertimbangkan. Saya akan ulas semua, mulai dari pertandingan Serie A Italia, Inter Milan berhadapan dengan Torino. Kemudian dari AS Roma berhadapan dengan Sampdoria, kemudian Empoli menjamu tim tamu AC Milan. Kemudian saya membahas dari La Liga Spanyol, Granada berhadapan dengan Atletico Madrid. Nah, tanpa berlama-lama akan langsung saya bahas untuk laga di malam hari ini. Mulai dari tuan rumah AC Milan yang akan menjamu tim tamu, bukan AC Milan, Inter Milan, oke, menjamu tim tamu Torino. Nah, mengenai dari laga ini, melihat dari skuad kedua tim, ada power handicap saya katakan sangat tinggi. Inter Milan memberikan power handicap pada Torino, yaitu paling rendah 1/4 handicap pada tim tamu Torino. Dan saya sedikit melihat dari line up pemain, hanya 2 pemain saja yang cedera untuk Inter Milan. Kemudian untuk Torino ada 3 pemain. Dari sejarah pertandingan bisa dikatakan Inter Milan ini sangat bagus bermain kandang dan lebih banyak memenangkan laga timbang imbang. Nah, dan melihat dari peringkat sementara bisa dikatakan sangatlah jauh. Inter Milan berada di peringkat 1 dengan meraih 43 poin. Kemudian Torino berada di peringkat 10 dengan meraih 25 poin. Jadi Torino ini kemungkinan besar mereka bisa disusul oleh Sassuolo yang berada di peringkat 11 ataupun Bologna yang berada di peringkat 12 memiliki poin yang sama. Nah, dan untuk laga ini kemungkinan besar akan terjadinya selisih 1 gol. Jadi untuk laga Inter Milan berhadapan dengan Torino, saya mengira berani berada di Torino dengan 2 handicap, dengan 2 handicap ataupun bisa 3/4, oke, itu terserah teman-teman. Oke, lebih aman berada di 2 handicap untuk Torino, oke. Dan di laga yang kedua saya akan membahas pertandingan AS Roma yang berhadapan dengan Sampdoria. Nah, mengenai dari laga ini, tim yang diunggulkan itu adalah AS Roma karena mereka memberikan power handicap paling rendah, yaitu setengah handicap pada tim tamu Sampdoria. Dan mengenai dari line up pemain, ada 3 pemain yang cedera untuk tuan rumah AS Roma. Kemudian Sampdoria ada 2 pemain. Dan melihat dari 5 laga terakhir bisa dikatakan lebih unggul tuan rumah AS Roma ketimbang Sampdoria. Jadi untuk performa Sampdoria ini saat bermain tandang bisa dikatakan sangatlah buruk. Kemudian berbanding balik seperti AS Roma cukup bagus saat mereka bermain kandang. Dan saya sedikit melihat dari sejarah pertandingan terakhir dimenangkan oleh Sampdoria dengan skor 2-0, di mana pada waktu itu Sampdoria menjadi tuan rumah menjamu tim tamu AS Roma. Jadi AS Roma ini saat bermain tandang bisa dikatakan sangat buruk, tetapi saat bermain kandang mereka sangatlah bagus. Terbukti dari performa mereka dalam bermain kandang terlihat berada di peringkat 7 sementara, oke, performa bermain kandang. Kemudian performa bermain tandang untuk Sampdoria berada di peringkat 10. Kemudian untuk keseluruhan dari peringkat sementara saya melihat untuk kedua tim ini, AS Roma ini berada di peringkat 6 dengan meraih 31 poin, memiliki poin yang sama dengan peringkat 7 yaitu Fiorentina. Jadi Juventus kemarin menangkan laga, kemungkinan besar AS Roma akan mencoba untuk meraih 3 poin. Jadi dengan cara mencetak banyak gol, kemungkinan besar mereka akan bisa menggeser Juventus yang berada di peringkat 5 sementara. Jadi untuk performa Sampdoria berada di peringkat 14 dengan meraih
19 poin. Mereka hanya selisih 1 poin saja dengan Udinese yang berada di peringkat 14. Jadi kemungkinan besar terjadinya banyak gol untuk kedua tim ini masih terbuka lebar, karena melihat dari performa AS Roma, dari sisi pertahanan mereka bisa dikatakan sangatlah tropos. Kemudian dari sisi handicap saya masih tetap berada di AS Roma. Oke, Roma. Lihat berada di AS Roma. Handicap. Kemudian dari analisa skor saya menduga akan terjadinya over goal. Karena memang dari tim tamu memiliki ambisi untuk memenangkan laga dalam mencetak gol, karena mereka hanya selisih 1 poin saja dengan Udinese yang berada di peringkat 14. Kemudian Sampdoria ini berada di peringkat 15. Oke, saya lebih melihat ke AS Roma. Kenapa? Karena memang AS Roma ini sangat bagus buat main kanan, tetapi kita tidak tahu inilah Liga Italia. Oke. Kemudian di pertandingan berikutnya saya akan membahas pertandingan tuan rumah Empoli yang akan menjamu AC Milan. Nah, mengenai dari laga ini, melihat dari form AC Milan cukup banyak pemain yang mereka cedera, cukup banyak. Ada Ibrahimovic sepertinya cedera lutut. Kemudian Empoli ini sangat ganas bermain kandang. Jadi sangatlah wajar jika AC Milan ini memberikan perempat handicap paling rendah, perempat handicap. Oke, handicap pada tim tamu Empoli ini. Oke, jadi sangatlah wajar. Kemudian melihat dari pertandingan terakhir atau 3 laga terakhir, bisa dikatakan AC Milan ini sangatlah buruk atau belum meraih 3 poin. Terbukti mereka imbang berhadapan dengan Udinese, kemudian tumbang saat berhadapan dengan Napoli. Kemudian dari performa terakhir Empoli, mereka bermain imbang saat berhadapan dengan Spezia, di mana kedua tim ini saya melihat memang belum meraih 3 poin dari pertandingan terakhir mereka. Dan melihat dari peringkat sementara, AC Milan ini memiliki misi untuk meraih 3 poin untuk bisa menggeser Napoli yang berada di peringkat 2, dengan berharap Napoli bermain imbang atau menelan kekalahan. Lebih sedikit berat. Kemudian dari Empoli, mereka berada di peringkat 9 dengan meraih 27 poin, hanya selisih 1 poin saja dengan Lazio yang berada di peringkat 8. Kemungkinan besar untuk terjadinya over goal masih terbuka lebar, walaupun Ibrahimovic tidak bermain. Saya mengira semua pemain bisa mencetak gol dari laga ini ke over 2,5 gol. Kemudian dari sisi handicap mungkin saja berada di AC Milan, tetapi sedikit agak ngeri karena memang kedua tim ini di laga terakhir mereka sama-sama menelan kekalahan. Dan ini alasannya lebih ke over goal saja. Oke. Maaf, tulisan saya kurang bagus. Over goal. Oke, over goal. Kemudian di laga terakhir saya akan pergi ke La Liga Spanyol. Saya akan membahas pertandingan tuan rumah Granada yang akan berhadapan dengan Atletico Madrid. Nah, mengenai dari laga ini, melihat dari pasaran handicap di mana tim tamu Atletico Madrid memberikan poin handicap paling rendah, yaitu setengah handicap pada tim tamu Granada. Dan melihat dari line up pemain untuk kedua tim ini, di mana tuan rumah Granada memiliki ada 6 pemain yang cedera. Kemudian untuk tim tamu Atletico Madrid memiliki 4 pemain yang cedera. Dan saya melihat dari laga terakhir untuk kedua tim ini atau lanjutan dari La Liga Spanyol, di mana tim tamu Atletico Madrid dari 2 laga terakhir mereka menelan kekalahan saat berhadapan dengan Real Madrid, kemudian berhadapan dengan Sevilla. Kemudian di laga terakhir Granada menangkan laga saat berhadapan dengan Mallorca. Mungkin itu penyebabnya dari laga ini pasaran handicap bisa dikatakan sangat rendah. Sekelas Atletico Madrid hanya berani memberikan poin handicap paling rendah, yaitu setengah handicap kepada tim tamu Granada. Padahal Granada ini memiliki banyak pemain yang cedera. Dan saya sedikit melihat dari sejarah pertandingan mereka lebih banyak dimenangkan oleh Atletico Madrid. Oke, cukup meyakinkan. Kemudian untuk over under ini masih sangat meragukan. Jadi untuk laga ini saya melihat berada di Atletico Madrid, ATL Madrid mencoba untuk setengah handicap. Mudah-mudahan lancar karena memang dari 2 laga terakhir Atletico Madrid mereka belum meraih kemenangan. Ini alasan saya. Kemudian analisis skor mungkin under goal. Oke. Mungkin tidak lebih dari 3 gol. Oke, tidak lebih dari 2 gol mungkin saja. Oke, dan saya akan perjelas kembali dari Inter Milan berhadapan dengan Torino. Saya lebih ke Torino menahan 2 handicap atau dipres menjadi 1/3/4 handicap untuk Torino. Kemudian AS Roma berhadapan dengan Sampdoria. Jadi kedua tim ini sangat mengejar poin, jadi berpeluang besar lebih dimenangkan, mungkin saja dimenangkan oleh AS Roma setengah handicap. Kemudian analisa skor berada di over goal. Kenapa over goal? Karena memang
tim tamu Sampdoria ini walaupun mereka buruk saat bertandang, saya melihat dari peringkat sementara Sampdoria ini sangat membutuhkan poin untuk bisa melampaui Udinese yang berada sedikit di atas dari peringkat Sampdoria ini. Kemudian dari Empoli berhadapan dengan AC Milan, saya melihat dari laga terakhir untuk kedua tim ini belum meraih 3 poin. Kemungkinan besar di laga malam hari ini mereka akan mencoba meraih 3 poin dengan cara mencetak gol, dan itu alasan saya lebih ke over goal. Untuk pasaran di over under cukup mendukung. Kemudian dari La Liga Spanyol, bisa dikatakan Atletico Madrid seperti biasa memunculkan pasaran over under yang sangat rendah. Wajar saja karena memang Atletico Madrid sedikit sulit dalam performa mencetak gol, tetapi untuk performa kedua tim ini saya melihat lebih bagus pada di Atletico Madrid pur setengah handicap. Oke, ini ada 4 laga, atau lebih jelas seperti ini pilihan saya, ada 4 laga. Atletico Madrid pur setengah handicap, AC Milan over 2,5 gol, Roma pur setengah handicap, Torino menahan 2 handicap. Mudah-mudahan cukup bagus untuk laga-laga malam hari ini. Oke, jadi ini saja untuk analisa saya, dan nanti akan saya bahas ada tambahan laga lagi di channel saya sebelah. Terima kasih, selamat sore, salam olahraga.